Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang laki-laki yang menikah dengan nenek tua hanya demi menguras harta nenek tersebut untuk mendapatkan warisan. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Rio menatap pantulan wajahnya di cermin tua kamar kos yang sempit. Matanya tajam, penuh ambisi, namun bibirnya tersungging senyum sinis. Hidup miskin yang dia jalani selama 25 tahun membuat hatinya keras seperti batu. Baginya, cinta dan kejujuran hanyalah sandiwara murahan. Yang dia butuhkan hanyalah uang, kekayaan, dan kekuasaan. Dan kini, kesempatan itu datang menghampiri, lebih mudah dari yang dia bayangkan. Sejak beberapa minggu terakhir, nama Bu Melati menjadi bahan perbincangan di warung kopi pinggir jalan tempat Rio biasa nongkrong. Wanita tua berusia 75 tahun itu hidup sendiri di villa megah peninggalan mendiang suaminya. Konon, kekayaannya tak terhitung, mulai dari properti, tanah luas, hingga perhiasan mahal. Yang lebih menarik, dia sedang mencari pendamping hidup karena merasa kesepian di usia senja. Rio tahu, ini bukan sekadar rumor. Dia sudah menyelidiki sendiri. Beberapa kali dia diam-diam mengintip ke rumah besar itu, melihat si nenek yang mulai renta duduk termenung di balkon, ditemani seekor kucing Persia dan setumpuk surat kabar. Hatinya tidak bergetar sedikit pun melihat wajah keriput itu, yang dia lihat hanya tumpukan emas dan surat tanah. Kalau gue bisa deketin dia, nikahin dia, harta itu bakal jadi milik gue, gumam Rio sambil mengepalkan tangan. Wajahnya memancarkan tekad kotor yang sulit dibendung. Dia sadar ini bukan rencana mudah. Tapi dia juga bukan orang yang gampang menyerah. Semua sudah dia persiapkan. Penampilan dirapikan, pakaian dipilih yang paling sopan, dan cerita hidup dipoles sedemikian rupa. Dia akan berpura-pura menjadi pria baik hati, penuh perhatian, yang siap menemani hari-hari sepi sang nenek. Dia yakin, dengan rayuan halus dan sandiwara manis, Bu Melati akan luluh. Di dalam hatinya, Rio sudah berjanji, dia tidak akan berhenti sampai semua harta itu berpindah ke tangannya. Hatinya dingin, pikirannya licik. Dan semua itu dibungkus dalam topeng senyuman paling manis yang dia miliki. Pertemuan pertama Rio dengan Bu Melati terjadi di sebuah taman kota, sesuai rencana yang dia atur dengan cermat. Rio berpura-pura membantu nenek itu mengambil tas belanjaannya yang terjatuh. Senyum hangat yang dipaksakan terlukis di wajahnya, seolah dia pria muda berhati malaikat. Bu Melati, yang memang kesepian, langsung terkesan dengan kebaikan Rio. Tak butuh waktu lama, mereka mulai sering bertemu, berbincang, dan perlahan hubungan itu mengarah ke sesuatu yang lebih serius. Setiap tatapan lembut dan kata-kata manis Rio adalah racun yang dibungkus madu. Dia memelihara rasa percaya Bu Melati layaknya seorang anak yang tulus. Padahal, di balik itu semua, dia terus menghitung hari, membayangkan kapan semua kekayaan itu akan menjadi miliknya. Hatinya tetap dingin, bahkan ketika tangan Bu Melati yang keriput menggenggam tangannya dengan penuh harap. Beberapa bulan kemudian, kabar pernikahan mereka menggegerkan lingkungan sekitar. Orang-orang mencibir, mencemooh, bahkan ada yang terang-terangan menyebut Rio sebagai laki-laki tak tahu malu. Tapi semua itu tak membuat Rio mundur. Dia bahkan semakin bersemangat, karena dengan pernikahan itu, pintu menuju harta warisan terbuka lebar. Hari pernikahan pun tiba, sederhana namun tetap mewah. Bu Melati tampak bahagia, sementara Rio memainkan perannya dengan sempurna. Namun, di balik senyum lebar yang dia tampilkan di depan para tamu, pikirannya terus dihantui bayangan lemari besi berisi surat-surat berharga dan perhiasan mahal. Baginya, ini bukan tentang cinta atau janji suci. Ini adalah misi besar untuk membebaskan dirinya dari belenggu kemiskinan. Tapi di balik semua kelicikan itu, Rio tak pernah sadar, ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan Bu Melati. Rahasia yang perlahan akan menjebaknya dalam permainan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar memperebutkan harta. Beberapa minggu setelah pernikahan, Rio mulai merasa gusar. Villa megah milik Bu Melati memang luas dan dipenuhi barang-barang mahal,
Tapi dia tidak pernah menemukan akses ke lemari besi atau dokumen warisan seperti yang dia bayangkan. Setiap kali dia mencoba mengorek informasi, Bu Melati hanya tersenyum samar, seolah tahu niat tersembunyi Rio, namun membiarkan semuanya berjalan. Semakin hari, Rio merasa seperti tikus yang masuk ke dalam perangkap, bukan pemburu harta seperti rencananya. Suatu malam, saat Bu Melati tertidur lelap, Rio diam-diam mengendap ke ruang kerja yang selalu dikunci rapat. Setelah berhasil membobol pintunya, dia menemukan tumpukan dokumen tua, foto-foto lama, dan sebuah kotak kayu berukir halus. Dengan hati-hati dia membuka kotak itu, berharap menemukan surat warisan atau sertifikat harta. Namun yang dia temukan justru membuat darahnya nyaris berhenti mengalir. Di dalam kotak itu, tergeletak puluhan foto pria muda, semuanya berwajah mirip dengannya. Di balik foto-foto itu tertulis tanggal dan catatan, semuanya berakhir tragis. Beberapa dari mereka adalah suami muda, yang dulu pernah menikahi Bu Melati, lalu menghilang tanpa jejak. Rio tertegun, tubuhnya gemetar, perlahan dia mulai sadar. Bu Melati bukanlah nenek tua biasa. Tepat saat rasa panik menyelimuti pikirannya, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Rio berbalik, dan di ambang pintu berdiri Bu Melati, mengenakan gaun tidur putih, wajahnya terlihat lebih dingin dan menakutkan dari biasanya. "Kamu menemukan kotak kenanganku, sayang," ucap Bu Melati lirih, namun nadanya mengandung ancaman yang jelas. Rio mulai mengerti, dia bukanlah pemburu dalam permainan ini, dia adalah mangsa berikutnya. Dan villa megah itu bukan istana warisan, tapi penjara yang telah menelan banyak pria muda serakah sepertinya. Rio mundur perlahan, matanya terpaku pada sosok Bu Melati yang berdiri di ambang pintu. Senyum nenek tua itu tak lagi terlihat lembut, kini berubah menjadi tatapan tajam yang menyimpan kegelapan masa lalu. "Semua pria muda selalu berpikir mereka paling pintar," ucap Bu Melati pelan, seolah membaca pikiran Rio. "Tapi lihat, mereka semua hanya jadi kenangan, dan kamu akan segera menyusul." Panik mulai menguasai Rio. Tubuhnya gemetar, napasnya memburu. Dia mencoba tetap tenang, berpura-pura tersenyum, namun langkah kakinya perlahan mencari celah untuk kabur. Aku cuma penasaran, itu saja," kata Rio terbata. Tapi Bu Melati tak bergeming, bahkan semakin mendekat, matanya memancarkan kecerdasan dan kelicikan yang jauh melebihi dugaan Rio. Rio tiba-tiba berlari, menabrak meja dan kursi, mencoba keluar dari ruang kerja itu. Namun, seluruh pintu dan jendela villa sudah terkunci otomatis. Dia baru sadar, villa ini tak ubahnya penjara yang dirancang untuk mengurungnya. Rio menghantam pintu dengan tubuhnya, berteriak meminta tolong, tapi tak ada yang bisa mendengar. Villa itu begitu terpencil, dikelilingi tembok tinggi dan pagar besi kokoh. Di belakangnya, suara langkah kaki Bu Melati terdengar semakin dekat, gemerincing gelang emas di pergelangan tangannya seperti lonceng kematian. "Jangan takut, Rio, kamu akan jadi bagian dari koleksi indahku," bisiknya, disertai tawa lirih yang menggetarkan jiwa. Rio menoleh dan melihat nenek itu memegang sebuah suntikan kecil berisi cairan tak dikenal. Rio sadar, ini bukan sekadar perburuan harta, ini pertarungan hidup dan mati. Dia harus keluar dari villa terkutuk itu, atau menjadi korban berikutnya dalam kisah kelam sang nenek kaya raya yang ternyata jauh lebih berbahaya dari apapun yang pernah dia bayangkan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Rio menendang jendela kaca besar di ruang tengah villa. Kaca itu pecah, namun tak cukup untuk membuat lubang pelarian. Tubuhnya sudah lemas, pikirannya kacau, sementara Bu Melati terus mendekat, membawa suntikan kecil yang isinya entah racun atau obat penenang. "Jangan buat semuanya jadi sulit, sayang," suara nenek tua itu terdengar dingin, seperti malaikat maut yang siap menjemput. Rio tak ingin menyerah begitu saja. Dalam kepanikan, dia meraih lampu meja dan melemparkannya ke arah Bu Melati. Nenek itu terhuyung, cairan suntikan tumpah ke lantai. Kesempatan itu digunakan Rio untuk berlari, menyusuri setiap sudut villa, mencari jalan keluar. Namun kemanapun dia berlari, semua pintu terkunci,
seolah-olah villa itu punya nyawa sendiri yang menelannya hidup-hidup. Di ruang bawah tanah, Rio menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Deretan foto para pria muda terpajang di dinding, beberapa pakaian dan barang pribadi mereka masih tertata rapi, seperti altar peringatan. Di sudut ruangan, ada gundukan tanah baru, basah, seolah bekas kuburan yang belum lama digali. Tubuh Rio gemetar, semua ketakutannya berubah menjadi kenyataan mengerikan. Dia bukan orang pertama, dan jika dia terlambat, dia akan jadi korban berikutnya. Saat dia berbalik, Bu Melati sudah berdiri di belakangnya, wajah keriputnya kini terlihat menyeramkan di bawah cahaya temaram ruang bawah tanah. "Kamu pikir cuma kamu yang licik, Rio?" bisiknya pelan, namun penuh tekanan. "Aku sudah puluhan tahun bertahan hidup dari pria-pria serakah sepertimu. Aku memberi mereka apa yang mereka mau, lalu aku mengambil apa yang aku butuhkan." Rio tak sempat lagi berpikir. Dengan sekuat tenaga, dia mendorong tubuh tua itu hingga terjatuh, lalu berlari ke arah pintu rahasia yang setengah terbuka. Dengan seluruh keberanian dan sisa kekuatan, dia berhasil meloloskan diri keluar dari villa, berlari tanpa henti ke jalan utama. Di balik punggungnya, terdengar tawa Bu Melati yang menggema, seolah berkata, permainan belum selesai. Beberapa hari setelah berhasil melarikan diri dari villa terkutuk itu, Rio bersembunyi di rumah kontrakan tua di pinggiran kota. Tubuhnya masih dipenuhi luka goresan, dan pikirannya hancur. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang wajah keriput Bu Melati, tawa dinginnya, dan ruang bawah tanah yang tak akan pernah dia lupakan. Dia sadar, pelariannya mungkin berhasil untuk sementara, tapi bayang-bayang Bu Melati terus menghantuinya. Rio mencoba melapor ke polisi, namun tak ada yang percaya. Villa megah itu tampak biasa saja saat mereka periksa. Tak ada tanda-tanda kejahatan, tak ada ruang bawah tanah, tak ada foto-foto atau kuburan yang dia lihat. Semua seolah menghilang, seperti ilusi yang hanya hidup di kepalanya. Polisi justru menganggapnya stres atau berhalusinasi karena tekanan mental. Yang lebih membuat Rio gila adalah, setiap malam, dia selalu menerima surat tanpa nama. Isinya hanya satu kalimat yang sama, "Aku selalu tahu di mana kamu berada, sayang." Surat itu datang tanpa henti, seolah membuktikan bahwa Bu Melati masih mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Hidup Rio berubah total. Dia kehilangan kepercayaan pada orang lain, selalu merasa dibuntuti, dan dihantui rasa takut yang tak pernah hilang. Keserakahannya telah menyeretnya ke dalam permainan berbahaya, dan kini, dia tak bisa keluar begitu saja. Bahkan ketika dia mencoba pindah kota, surat-surat itu tetap menemukan jalannya, seolah tangan Bu Melati menjangkau kemanapun dia berlari. Rio akhirnya sadar, warisan yang dia kejar bukanlah harta atau kekayaan, melainkan kutukan yang akan membayangi hidupnya selamanya. Dia boleh saja lolos dari villa itu, tapi dia tak akan pernah benar-benar bebas dari Bu Melati. Setahun telah berlalu sejak kejadian mengerikan di villa itu, tapi hidup Rio tidak pernah kembali normal. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini tampak kusut, matanya selalu gelisah menatap sekitar. Dia sudah pindah kota, mengganti nomor ponsel, bahkan hidup dengan identitas baru, namun rasa aman tetap tak pernah ia temukan. Di sudut pikirannya, nama Bu Melati terus berbisik seperti bayangan yang tak pernah pergi. Setiap kali dia membuka pintu apartemen kecilnya, ada rasa takut yang menyelinap. Kadang dia menemukan bunga mawar di depan pintu, kadang hanya kartu kecil tanpa tulisan, dan anehnya, tak seorang pun yang pernah melihat siapa yang meninggalkannya. Seolah-olah, sosok itu selalu satu langkah lebih dekat, mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali meneror. Malam-malam Rio diisi dengan mimpi buruk yang begitu nyata. Dalam mimpinya, dia kembali berada di villa megah itu, terperangkap di ruang bawah tanah, mendengar tawa dingin Bu Melati menggema di seluruh sudut ruangan. Setiap kali dia terbangun, tubuhnya berkeringat dingin, dan entah kenapa, dia sering menemukan bekas goresan halus di tangannya, seolah seseorang benar-benar menyentuhnya saat dia tertidur. Rio pernah berpikir dia bisa mempermainkan takdir, memanipulasi cinta demi kekayaan. Tapi yang tak pernah dia sangka,
dia justru masuk ke dalam permainan yang jauh lebih licik dan mematikan. Dia bukan hanya gagal mendapatkan harta, dia juga kehilangan ketenangan, kehilangan harga diri, bahkan nyaris kehilangan akal sehatnya. Kini, Rio hanya bisa hidup dalam paranoia, dihantui bayangan seorang nenek tua yang wajahnya mungkin sudah keriput, tapi pikirannya tetap setajam belati. Keserakahannya telah mengikat dirinya dalam lingkaran kutukan yang tak pernah berakhir, dan dia sadar, satu-satunya yang menunggu di ujung hidupnya bukanlah harta, tapi kehancuran perlahan yang tak bisa dia hindari. Hidup Rio seperti bayangan tanpa wujud. Setiap sudut kota baru yang dia datangi, setiap apartemen atau rumah kontrakan yang dia tempati, selalu berakhir sama, rasa takut yang menggerogoti, bisikan halus di balik dinding, dan bunga mawar merah yang entah bagaimana selalu muncul di depan pintunya. Dia sudah tak lagi percaya pada logika. Yang dia tahu, Bu Melati selalu tahu keberadaannya, bahkan tanpa harus terlihat. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Rio mencoba meyakinkan dirinya untuk keluar. Dia berpikir, tak mungkin seorang nenek tua bisa mengikutinya sejauh ini. Dengan langkah gemetar, dia berjalan menuju bar kecil di ujung jalan, berharap setidaknya bisa melupakan semua ini sejenak. Tapi ketakutan itu datang lebih cepat dari dugaan. Di meja bar, seorang wanita muda berambut hitam duduk sendirian, menatapnya dengan senyum yang terlalu familiar. Rio tertegun. Tatapan mata wanita itu, cara dia tersenyum, itu adalah milik Bu Melati. Tubuh boleh berbeda, tapi sorot matanya sama persis, dingin, licik, dan mengancam. Wanita itu mendekat, lalu berbisik di telinganya, "Aku bilang kan, aku selalu tahu di mana kamu berada." Suara itu, suara nenek itu, keluar dari tubuh wanita muda itu, membuat Rio hampir kehilangan akal sehat. Panik dan ketakutan, Rio berlari keluar, menerobos hujan deras. Jalanan kota tampak kabur oleh air hujan dan lampu neon yang berpendar. Rio berlari tanpa arah, merasa seluruh kota ini bukan lagi tempat aman, melainkan labirin tak berujung yang sengaja diciptakan untuk menjebaknya. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi bayangan wanita-wanita asing yang tiba-tiba menatapnya sama seperti Bu Melati. Kini, Rio sadar, dia bukan hanya dihantui sosok seorang nenek tua, dia dihantui kutukan yang hidup, yang bisa berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain, tanpa pernah bisa dia lawan atau hindari. Dimanapun dia berada, di tubuh siapapun, Bu Melati akan selalu ada. Dan Rio tak lagi tahu, apakah dia benar-benar masih hidup, atau hanya menunggu giliran menjadi bagian dari koleksi sang nenek abadi. Malam itu menjadi malam terakhir Rio terlihat oleh orang-orang di sekitar apartemennya. Beberapa tetangga sempat melihatnya berlari panik, basah kuyup di bawah hujan, matanya kosong seperti orang kehilangan akal. Setelah itu, tak ada lagi kabar tentangnya. Pihak kepolisian pun hanya menemukan apartemen kosong, dengan tumpukan bunga mawar merah yang memenuhi lantai ruang tamu. Di atas meja, ada sebuah surat bertuliskan, "Aku akhirnya membawamu pulang." Waktu berlalu, dan cerita tentang Rio perlahan menjadi rumor yang menakutkan. Beberapa orang berkata dia kabur karena dikejar utang, yang lain percaya dia jatuh ke jurang kegilaan. Namun, ada segelintir orang yang mengenal kisah asli Bu Melati, yakin bahwa Rio bukan sekadar hilang, dia sudah menjadi bagian dari koleksi abadi sang nenek yang tak pernah menua itu. Beberapa pria muda yang serakah, ambisius, bahkan licik, kabarnya juga menghilang secara misterius setelah mencoba merayu wanita-wanita tua kaya di berbagai kota. Tak ada yang bisa membuktikan, namun pola hilangnya selalu sama, dan mereka yang tahu kisah Rio memilih diam, takut menjadi korban berikutnya. Villa megah Bu Melati kini terlihat kosong dari luar. Namun, orang-orang yang cukup berani melintasi pagar besinya mengatakan, saat malam tiba, sering terdengar tawa halus seorang wanita tua bercampur dengan suara pria muda yang samar, seolah ada penghuni baru, yang baru saja tiba di sana. Harta yang Rio kejar, kekayaan yang dia impikan, semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Keserakahan telah menjeratnya ke dalam perangkap yang tak pernah dia bayangkan.
Dan kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua warisan patut dikejar, apalagi jika harus mengorbankan nurani dan akal sehat. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang sudah menonton, menyimak, dan mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, bahwa keserakahan dan ambisi yang salah arah justru bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Saya doakan, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan dijauhkan dari segala macam tipu daya serta orang-orang licik yang hanya mementingkan diri sendiri. Ingat, harta boleh dicari, tapi jangan sampai kita kehilangan hati nurani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap waspada, karena tidak semua yang terlihat tua, lemah adanya.